awal mulanya saya cuman bingung Mas dulu mau kerja apa. Kan saya kurang lebih dulu partnernya Mas Irwansah Gramason. Dulu pernah jadi TKI ke Malaysia. Setelah pulang itu bingung saya Mas, mau kerja apa. Sedangkan kebutuhan rumah tangga itu udah mendesak, setiap hari butuh makan, ya kan? Iya. Alhamdulillah ada teman satu SD dulu Mas. Teman satu SD dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah ngajak saya, monggo, yuk bantuin saya bikin kandang. Moga-moga terus berlanjut dan bermanfaat bagi orang lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Gitu. Halo Mas, apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Kesibukan hari ini apa Mas? Kesibukannya kayak gini Mas, makan kambing, bersih-bersih kandang, dah gitu. Oke. Saya minta waktunya jenengan untuk mereview kandang yang jenengan miliki ini Mas ya. Oke Mas. Mas, kandang jenis ini diperuntukkan untuk jenis kambing apa sih Mas? Breeding atau fattening sih Mas? Breeding bisa, fattening bisa Mas. Tinggal permintaan kita. Nanti kalau breeding biasanya nanti ada ahlinya juga Mas. Oh begitu? Iya, ada ahlinya nanti. Yang bisa menjelaskan? Iya. Oh gitu. Mas, emangnya harus sebagus ini toh Mas? Jadi peternak untuk pelihara kambing itu Mas? Sebenarnya tidak Mas. Kepuasan kita yang gitu. bisa menggugah kandang buat kandang seperti ini. Soalnya apa, kalau kita ada kandang seperti ini terus ada kambingnya Mas, kalau pulang kerja itu, kalau maksudnya pulang kemana-mana, pulang kita tengok-tengok minum kopi seger delok nek wedhus mangan Mas. Kayak gitu. Ini bahannya apa aja Mas dulu Mas? Kayunya Mas? Ini kayunya banyak yang waru, ada johar, ada mindi Mas. Ada mindi. Kalau untuk ukuran berapa sih Mas? Ukuran ini 8 meter kali 3. 8 kali 3. Kalau untuk dana berapa Mas? Sebelum kita ngomongin apa ya, ukuran aja. Ya. Dananya itu habis sekitar 8,5 Mas. 8.500.000. Ini. Mas bisa jelaskan detail untuk kandang ini Mas? Ini saya buatnya sama kandang Sumatera Mas. Oh gitu. Iya. Orangnya kesini tadi. Gitu. Iya. Kawan saya juga ini. Oke. Mas kandang Sumatera. Ini ya. Jadi beliau nih ini pembuatnya. Iya. Perkenalkan Mas, nama saya Prastio atau bisa disebut tukang pembuat kandang Sumatera Mas. Oh gitu ya. Kandang Sumatera ini khusus untuk pembuatan kandang kambing. Iya. Gitu. Untuk lokasi sendiri jenengan di mana Mas? Lokasi di Metro Kibang Mas. Metro Kibang. Kebetulan pemilik kandang Sumatera, ini kan saya sebagai tukangnya Mas. Iya. Pemilik kandang Sumatera ini di lokasi Pasar Margototo Mas, Tugu Jagung. Jadi gini Mas, Mas Indra, untuk ukurannya saya akan menyebutkan detail dari semua kandang yang ada di sini Mas. Dari ukuran yang pertama kita tambah dari depan ya Mas ya. Iya. Untuk dari wadah pakan, ini ketinggian wadah makan. Kalau untuk kambing biasa, kambing Jawa, itu ukuran 45 sampai 50 cm Mas ya. Untuk wadah pakannya ya? Ya, ketinggian ini Mas. Ini ke bawah dari lantai 0 lantai sampai ini bawah leher ini. Iya. Ini 45 sampai 50 cm. Kalau untuk domba dan kambing-kambing yang lain itu beda lagi Mas. Oh ya. Dan untuk lebarnya lubang ini Mas. Ya. Ini kurang lebih 20 cm Mas. 20 cm? Iya, 20 cm ini. Itu udah cukup untuk bandot Mas ya? Insya Allah cukup Mas. Tapi kalau kambing bandot yang untuk pacek yang gede, yang besar, itu biasanya 25 cm Mas. Ketinggiannya pun ditinggikan lagi. Oh begitu. Iya. Dan untuk lebar pakan, lebar palungan, ini bawah nih Mas ya. Iya. Bawah sini sampai sini, ini kurang lebih 35 sampai 40 cm Mas. Oh begitu. Dan untuk ketinggian ini wadah pakan, kedalaman palungan. Kedalaman palungan 18 sampai 20 cm. Oh begitu. Kemudian Mas untuk ketinggian ini Mas, dinding Mas. Untuk ketinggian dinding palet ini Mas ya? Iya. Palet ini kurang lebih kan untuk kambing biasa itu 1 meter Mas biasa. 1 meter? Iya. Untuk breeding? Iya. Untuk breeding karena untuk breedingan biasanya jarang kalau kambingnya untuk berdiri loncat itu kan jarang Mas ya? Iya. Beda lagi kalau untuk yang bandot, pacek itu kita buat 1 meter 10 atau 1 meter 20.
Oh gitu. Dan ini ada spasinya 5 cm Mas ya. Nih, ini fungsinya jikala, ya Mas ya. Yeah. Jikala lantai ini rusak, di Yeah. kemudian hari ini bisa diganti dengan mudah. Oh gitu. Iya Mas. Jadi bisa tarik Mas ya? Iya, ini bisa dibongkar, bisa ditarik kalau di gitu. spasi 5 cm ini Mas. Terus jarak atau spasinya Mas dari Spasi lantai Mas ya. Ini kalau untuk breeding dan pembesaran ini 2 cm Mas. 2 cm. Itu sudah aman untuk cempe. Kalau untuk cempe itu lain lagi Mas. Oh beda lagi. Ya, beda lagi. Umbaran itu biasanya ya. Kalau umbaran sekitar 1,5 cm. 1,5 cm. Iya. Kita menggunakan ukuran kayu berapa Mas untuk lantai Mas? Untuk lantai kita menggunakan 53 Mas. Pertimbangannya kalau kita menggunakan kaso, iya. ukuran 55 itu kan boros Mas. Tebal juga, pakunya menggunakan paku yang besar. Kalau ukuran 53 kan yang 5 cm-nya ke samping. Iya. Itu menggunakan paku ring biasa cukup bisa. Dan gitu juga lebih kuat Mas, lebih tahan. Untuk ketinggian atasnya. Ketinggian atasnya Mas ya? Iya. Tiang. Kambing biasa ini tiang. Iya. Tiang kita biasa yang depan. Yang depan ini 2 meter Mas. Dan 2 meter. Dan yang belakang 180 cm. 180 cm. Iya. Oh, artinya untuk air sudah ngebuang Mas ya? Insya Allah sudah. Karena ini spasinya persenannya 15 sampai 20 cm Mas. 15 sampai 20 cm. Iya. Kita menggunakan kayu ukuran berapa sih Mas untuk tiang Mas? Untuk sokonya? Untuk tiang tergantung Mas. Kalau dari kita biasa kita buat ukuran 5 x 10 Mas. Yang kita jual ya? Yang kita jual. Tapi kalau yang ownernya yang buat kandang itu punya kayu sendiri, itu menggunakan balok ukuran 812, 510. Itu monggo Mas, silahkan. Oh gitu. Tetap bisa. Berarti kalau ada permintaan lain kita tetap melayani, cuman mungkin ya nambah biaya Mas ya? Iya benar. Oh gitu. Oke Mas, kita langsung ke kolong Mas. Monggo Mas. Ke kolong itu kita biasanya menggunakan ukuran berapa sih Mas, atau ada ukuran bakunya? Kolong jarak antar ini Mas ya? Iya, bukan kolong dari bawah tanah ke dari tanah ke atas. Ke atas balok ini Mas ya? Glogor ya? Iya itu. Apa namanya itu Mas? Itu glogor. Oh, glogor ya? Yang ini ompak. Yang ini ompak, yang ini glogor Mas. Kita biasa sebut. Kalau tanahnya rata, itu kita biasa buat 45 sampai 50 cm Mas. 45 sampai 50 cm. Ini ya, kolong ini ya? Iya. Gitu. Kemudian untuk apa namanya ini Mas? Jarak gangnya itu. Jarak ini Mas ya? Sekatannya. Sekatannya. Kalau untuk kambing pembesaran. Pembesaran. Pembesaran kita biasa buat 50 cm Mas. 50 cm. Iya, 50 cm. Gitu. Kalau untuk breeding biasanya? Breeding 1 meter Mas. 1 meter ya? Nah, fungsinya jika breeding itu udah bosan Mas ya, itu disekat tengah menjadi pembesaran. Oh gitu. 50 cm, 50 cm gitu Mas. Masnya ini contoh yang 1 meter ini Mas. Ini ya? Iya, ini yang contoh 1 meter. Ini kalau untuk indukan breeding anak 2 ini cukup lebar lah Mas ya. Aman Mas ya? Aman, aman. Tapi kalau lebih kecil dari ini, misalkan 80 cm, ya. Anggarannya nanti kalau bosan itu di sekat tengah dia kekecilan Mas. Oh iya. Jadi 40 cm kasihan. Kalau 1 meter dia masih 50 masih bisa Mas ya? Masih bisa. Masih bisa. Ya guys. Jadi seperti ini teman-teman untuk yang sekatannya. Untuk yang jantanan Mas ini Mas ya? Iya, jantanan Mas. Jantanan untuk penggemukan seperti ini teman-teman. Apa namanya? Sekatannya. Iya. Kalau untuk ukuran palet sendiri kita sama Mas ya, sama ini dinding-dinding ini Mas? Lain Mas. Palet kita menggunakan ukuran 210. 210. Iya, 210. 210. Kalau ini 53. 53. Sama dengan lantai. Iya. Mas, ukuran ini menghabiskan apa namanya asbes berapa kodi Mas? Ini ukuran 8 meter kurang lebih 1 kodi nggak habis Mas. 1 kodi nggak habis? Depan belakang. Dari sini sampai sini Mas ya? Iya. Dari ujung habis? Dari ujung habis. Iya. Ini kan asbes kita menggunakan ukuran 1,80 meter. Iya. Nah, untuk kanopinya ini dari sini ke sini ini minimal 90 sampai 120. Oh gitu ya. Karena ada 2 jenis Mas. Oh gitu. Biasanya ada yang 1,80 meter, ada yang menggunakan 1,20 meter.
Yang depannya ini yang kita pakai yang biasa kita pakai semeter 20. Alhamdulillah ini menggunakan semeter 80 jadi agak lebar, Mas. Oke, teman-teman penonton ini membutuhkan jasa jenengan, itu bisa menghubungi kemana, Mas? Bisa hubungi ke nomor WA saya, Mas. 0813 5427 3170. Embel-embelnya Lancar Jaya dan Kandang Sumatera. Wah, keren. Embel-embelnya Lancar Jaya dan Kandang Sumatera. Kandang Sumatera, itu dia. Mas, motivasinya apa, Mas? Jenengan usaha di pembuatan kandang ini, Mas? Awal mulanya saya cuman bingung, Mas, dulu mau kerja apa. Kan saya kurang lebih dulu partnernya Mas Hirwansah Gramason. Dulu pernah jadi TKI ke Malaysia. Setelah pulang itu bingung saya, Mas, mau kerja apa. Sedangkan kebutuhan rumah tangga itu udah mendesak, setiap hari butuh makan, ya kan? Iya. Alhamdulillah ada teman satu SD dulu, Mas. Teman satu SD dari kecil sampai sekarang, alhamdulillah ngajak saya, monggo, yuk bantuin saya bikin kandang. Moga-moga terus berlanjut dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan ukuran segini nih, Mas, ini menghabiskan biaya berapa, Mas? Andaikan semua terima jadi dari sampean semua bahan-bahan. Semua material dari saya, Mas, ya? Iya. Ibaratnya yang tuan rumah itu tinggal masukin kambing. Iya. Nah, terima kunci, Mas, ya? Itu kurang lebih 8,5 juta, Mas. 8,5 juta. 8 sampai 8,5. Itu pun nggak monoton seperti ini, Mas. Maksudnya jikalau yang punya rumah itu punya material ibarat pasir, bata, semen, kayu, itu biaya bisa berkurang, Mas. Oh, begitu. Iya, Mas. Kita fleksibel mengikuti kemampuan si pembuat, Mas. Iya. Agar enak, Mas. Nah, kemudian, Mas, yang sampean layani itu untuk wilayah seputar mana saja sih? Dulu itu masih seputaran Metro Ibang, Mas. Metro Ibang. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah sampai Bandar Jaya, Kota Bumi, Tanjung Karang, Sukadana, mulai jauh-jauh sekarang, Mas. Sekarang ya? Karena via Facebook. Facebook ya? Nah, Facebook dan YouTube. Untuk bahan baku seperti kayu, itu yang jenengan jual biasanya menggunakan jenis apa, Mas, kayunya, Mas? Di sini banyak, Mas, jenisnya. Salah satunya walangan, Mas. Walangan? Walangan yang kayu merah-merah. Merah ya? Walangan, jowar, mahoni, akasia, pokoknya kayu racuk lah, Mas. Oh, gitu. Termasuk karpet ini bukan, Mas? Iya, semua. Ini karpet ini dari kita semua, Mas. Gitu. Ya, kurang lebih kan yang punya rumah tinggal masukin kambing, Mas. Ya. Terima kunci. Oke. Keren sih. Habis untuk untuk breeding dan fattening emang harus seperti ini. Andaikan setangkap juga melayani, Mas, ya? Alhamdulillah melayani, Mas. Desainannya itu ya? Iya. Gini, Mas. Semua tukang itu bisa bikin kandang, Mas. Tapi yang tahu ukuran dan untuk spek kandang-kandang kebutuhan kambing itu gimana, itu kan nggak semua orang tahu, Mas. Ya. Jadi alhamdulillah kita kurang lebih ahlinya, Mas. Lalu, Mas, ini ada bangunan apa ini, Mas? Ini, Mas, ya? Iya. Ini kurang lebih untuk penghalang kohe, Mas. Penghalang kohe. Karena biasanya kalau di kampung itu kan banyak ayam tetangga ataupun ayam kita sendiri, Mas, ya. Iya. Itu kan bikin berceceran, Mas. Jeker-jeker lah bahasa Jawanya. Ini biar nggak kemana-mana, Mas. Lagi pula agar mudah ketika kita masukin kohe ke dalam karung, Mas. Enggak. Ini apa termasuk dalam 8.500.000 tadi, Mas? Mohon maaf, Mas. Ini di luar jangkauan kita, Mas. Oh, gitu. Di luar harga tersebut ya? Di luar harga tersebut. Karena kalau yang punya rumah itu minta dibikinkan kayak gini, itu kita biasa tambah biaya, Mas. Oh, gitu. Jadi kita fokusnya hanya di kandang sini, Mas. Mas, ini ngomong-ngomong di mana pintunya nih, Mas? Pintunya pintu kambing di sini, Mas. Di sini, Mas. Praktekin, Mas. Gimana cara yang buka ini, Mas? Ini kancingan simpel sih, Mas, ya. Nggak perlu engsel ataupun apa, Mas, ya. Iya. Alhamdulillah kuat. Selama ini ya belum ada yang komplain, Mas. Nah, contohnya seperti ini, Mas.
Bukanya tinggal naikin ke atas, dibuka gini Mas. Oh gitu. Berarti pintunya selebar sekatannya Mas ya? Iya benar. Tapi kalau untuk yang breeding, itu dikecilin lagi Mas. Beda. Ini kan kalau breeding 1 meter Mas ya. Yang sebelah sini full dinding. Oh gitu. Yang pintu cukup biasa 34 sampai 50 cm Mas. Oh gitu untuk ya. pintunya. Untuk pintunya. Oke. Dimasukin ke atas, taruh ke bawah. Jeglek. Oh gitu. Berarti lantai depan ini pun tuan rumah Mas ya yang menyediakan? Iya. Karena gini Mas, untuk bikin kandang itu ada berapa jenis Mas? Kurang lebih yang pertama itu kelas ekonomis. Ekonomisan. Nah, ekonomis itu untuk ombak ya biasa seperti ini, cuman lantai depan ini nggak ada Mas. Nggak ada. Nggak ada. Terus bagi yang kelas sedang. Nah, sedang itu biasa ini dikasih. Ini dikasih, dilepas sedikit. Dan untuk yang paling bagus, ya, itu semua dikasih dilepa Mas. Ini dikasih, belakang dikasih, terus dilepa, dihaci. Oh gitu. Nah, biar halus Mas. Ya ini dia jadi emang ada 3 tahapan lah. Iya Mas. 3 jenis Mas ya. Iya. Tepatnya lebih 3 jenis. 3 jenis. Nah jadi kalau untuk teman-teman yang ingin membuat atau ingin dibuatkan atau teman-teman ingin pesan jadi, bisa hubungi sampai langsung Mas ya. Iya, 0813 5427 3170 Mas. Oke, terima kasih Mas. Iya. Mungkin kita kemudian akan ada kemudian hari akan ada pembuatan konten yang lain Mas ya. Iya, Khususnya perjalanan kandang Sumatera. Siap. Oke. Terima kasih Mas Tio atas waktunya sudah menjelaskan detail. Semoga video ini bisa memberi manfaat untuk penonton. Siap. Juga mungkin ada teman-teman yang tertolong dengan adanya ini yang pengen bikin kandang. Iya Mas. Itu yang paling penting. Inspirasi ya. Inspirasi. Oke Mas, terima kasih atas waktunya. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu tadi guys, perbincangan saya dengan narasumber. Ternyata 8,5 juta sudah dapat seperti ini teman-teman. Dan 8,5 juta itu tidak terlalu mahal bagi orang yang ingin memiliki kandang bagus.